Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Sakofatul Izzah dengan NIM 2243904 dan Saya Priska Nista Tairira dengan NIM 2243042. Dan saya Andi Ramadhani sebagai narasumber dengan NIM 2243024. kita akan menanyakan Andi di sini sebagai narasumber yang juga seorang fotografer. Gimana sih ceritanya Andi bisa awal mula jadi fotografer? Oke. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya iseng aja sih. Kayak saya tuh cuman ikut organisasi iseng doang. Cuman waktu itu tuh saya sempat tertarik di bidang fotografi di bagian genre foto portrait. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, genre portrait itu bisa dibilang tuh bahasa simpelnya apa ya? Kayak kita tuh fotoin model atau fotoin orang, nah kayak gitu. Jadi itu sih cerita awalnya. Dan waktu itu juga saya sempat diajarin sama senior saya di organisasi. Namanya itu Kak Bakri waktu itu. Jadi saya dipinjemin kameranya, terus tuh juga kita langsung praktek di tengah lapangan kan, fotoin model. Kayak misalkan dari awal itu cara fotonya kayak gimana, terus tuh juga komposisi apa yang harus diperhatikan. Nah itu semua saya dapat tuh dari Kak Bakri. Itu makasih juga sih sama beliau karena sudah ngajarin ya. Pengalaman pertama ya? Iya betul, pengalaman pertama. Dan di sisi lain juga karena pengalaman pertama itu kan akhirnya kayak saya tuh jadi tertarik gitu loh buat fotoin model. Itu awal mula tertarik saya sih dalam dunia fotografi. Awalnya kenapa sih kamu itu tertarik gabung di Wipo? Emang dari dulu itu udah suka foto-foto atau gimana? Oke, jadi untuk kenapa ya aku bisa tertarik sama Wipo ya? Ya jawabanku ya kayak itu tadi. Sebenarnya cuma iseng doang, cuma ikut-ikutan doang. Tapi akhirnya kayak gara-gara aku dapat pengalaman baru nih, kayak aku ngerasa itu seru kan. Nah akhirnya ya aku cobalah foto-foto sendiri gitu. Itu sih awal mula kenapa aku bisa tertarik di Wipo sama fotografi. Tadi kan pengalaman pertamanya sudah ya, jadi ada nggak sih pengeluaran atau bagaimana kamu bagaimana cara kamu ngatur keuangan sebagai orang fotografer gitu? Ada nggak Itu sih? kan kayak beli-beli kamera juga kan, terus pergi ke tempat-tempat yang buat hunting kan? Iya. Itu gimana kamu cara ngatur keuangannya atau gimana gitu? Apakah harus hemat atau harus biasanya tergolong yang gimana gitu? Bisa nggak dijelasin? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya untuk ngatur keuangan itu gimana ya? Pengeluaranku nggak terlalu banyak sih, soalnya kalau untuk modal kamera sendiri itu jujur dapat privilege dari kakak dipinjemin. Nah kalau untuk pengeluaran ya, pengeluarannya itu mungkin untuk biaya bensin doang sih menuju lokasi buat hunting, mungkin dari situ doang. Tapi kalau untuk kamera sama lensa itu dipinjemin dari kakak gitu. Terus kamu itu pernah nggak ngerasa gara-gara kegiatan di Wipo itu pengeluaran jadi nambah? Biasanya tuh habis buat apa aja? Ada nggak? Kalau untuk pengeluaran nambah ya, kayaknya enggak sih, enggak nambah. Soalnya sumber pengeluaranku tuh cuma di bensin doang sih buat perjalanan menuju lokasi itu doang menurutku. Jadi untuk pengeluaran tambahan kayaknya enggak ada gitu. Misalkan kayak pengeluaran buat iuran gitu. Apa itu? Iuran akan ada tuh kan. Atau Setiap kita pergi kan pasti ada kayak kumpul berapa lah. Kayaknya enggak ada sih. Nggak ada ya? Iya enggak ada. oh gitu. Biasanya jadi itu kalau misalnya kamu fotografer itu jadi mencari fotografer. Mencari tempat. Sebagai fotografer tuh biasanya kamu sendiri atau berombongan atau biasanya cari teman atau gimana? Oke, pertanyaan bagus nih. Kalau misalkan saya sendiri ya, saya tuh tipikal orang yang bisa dibilang tuh lebih suka solo ketimbang sebenarnya pernah juga sih kayak kita tuh hunting rame-rame gitu, fotografinya itu sama teman-teman. Tapi saya cenderung prefer lebih ke sendiri karena nggak tahu ya, kayak lebih nyaman aja sih. Lebih bebas ya? Iya, kayak lebih nyaman aja gitu. Sebenarnya itu juga tergantung selera ya, tapi kalau misalkan saya sendiri, saya jujur lebih suka fotonya itu sendirian, solo hunting
apa sih rahasia biar kamu bisa enjoy di tempat yang tenang gitu, yang kayak banyak orang? Misalnya kan kalau misalnya kayak taman atau mall yang apa, tempat-tempat yang itu, gimana sih cara kamu biar bisa enjoy gitu? Pertanyaan bagus nih. Oke, pertanyaan bagus nih. Izin jawab ya. Kalau misalkan ini jujur nih, no script ya. Kalau misalkan dari saya sendiri, gimana caranya supaya saya enjoy di tempat ramai ya? Apa ya? Nggak usah pikirin orang lain sih. Maksudnya itu kayak gimana ya? Mungkin kayak sekarang ini kita lagi di tempat ramai gitu kan, banyak orang liatin, kita lagi ngobrol, ngerekam gitu. Tapi coba kalian pikirin deh, mungkin saat ini mereka masih ingat, tapi 10 menit ke depan pasti mereka lupa, karena mereka nggak tahu kita itu siapa gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan dari saya sendiri ya, kunci untuk enjoy di tempat ramai kayak gini itu menurut saya belajar untuk bodo amat dari apa yang mereka pikirin gitu loh. Karena terkadang apa yang kita pikirkan tentang mereka itu nggak sesuai gitu loh dengan kenyataannya. Dan coba kalian lihat deh di sekitar ini, kebanyakan dari mereka itu fokus atau sibuk sama kehidupan mereka masing-masing. Jadi kayak bisa dibilang tuh apa ya, yang nggak ada yang peduli sama kita juga sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah gitu loh. Itu sih. Andi, Jawabannya bagus menurut banget. kamu itu gaya hidup itu penting nggak buat anak muda sekarang? Apalagi kan sekarang kan semuanya serba sosial media. Kayak mengatur gaya hidup tuh gimana ya? Penting nggak sih cara mengatur gaya hidup yang baik gitu? Caranya gimana biar hemat gitu? Oke. Tips-tipsnya dong. Asik, oke, boleh. Kalau untuk gaya hidup ya, kalau dibilang penting apa enggak, sebenarnya itu relatif ya, tergantung sudut pandang kalian. Tapi kalau misalkan dari sudut pandangku, apa ya, untuk sekarang ya nyesuaiin ekonomi sih. Kalau menurutku gaya hidup itu nggak terlalu penting-penting banget. Kalau bisa